Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Terkhusus untuk Jemaat HKBP Limo yang mendengarkan renungan ini. Kita berjumpa kembali di kanal YouTube HKBP Limo untuk mendengarkan renungan pagi ini, Senin 30 Mei 2022. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Esra pasal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, dalam sebuah cerita dikisahkan kehidupan puluhan rahib yang sudah tua dan usianya juga sudah uzur, tinggal dalam sebuah biara kuno dan kumuh. Namun sekalipun usia para rahib ini sudah usia uzur, namun mereka sangat gemar bernyanyi. Hari-hari mereka selalu dibuka dan ditutup dengan nyanyian bersama. Walaupun sebenarnya nyanyian mereka setiap hari tidak merdu, bahkan cenderung fals dan sangat tidak enak didengar. Tetapi mereka melakukannya dengan senang hati dan penuh kebahagiaan. Terkadang nada sol dinyanyikan dengan la, nada mi terkadang juga dinyanyikan menjadi sol, dan seterusnya. Suatu hari ada 4 orang pemuda datang berkunjung ke biara tua ini, dan mereka meminta agar para rahib memperkenankan mereka untuk tinggal 2 atau 3 malam di biara itu. Para rahib itu pun dengan senang hati menerima mereka. Dan para rahib tidak menduga kalau ternyata keempat pemuda ini adalah penyanyi terkenal di ibu kota. Sampai ketika malam hari, saat mereka berkumpul beribadah malam, keempat pemuda ini memberitahukan pekerjaan mereka sebagai penyanyi sehari-harinya di ibu kota. Lalu para rahib itu bersepakat meminta agar keempat pemuda itu menyanyikan lagu rohani kesukaan para rahib itu. Lalu keempat pemuda itu menyanyikan lagu dengan sangat merdu dan begitu nikmat didengar. Para rahib ini ketika mendengar mereka bernyanyi, dibuat terpesona sekaligus minder dengan suara yang begitu khas dan merdu dari keempat pemuda itu. Perbedaan suara antara pemuda dan para rahib itu seperti langit dan bumi. Para rahib terheran dan takjub mendengar mereka bernyanyi. Akhirnya karena rasa minder dan tidak percaya diri kepada keempat pemuda itu, malam hari itu pun para rahib itu tidak bernyanyi sebagaimana biasanya. Tetapi ketika mereka setelah selesai ibadah malam, lalu semua tidur di barak mereka masing-masing, sekelompok malaikat datang mengunjungi rahib yang paling tua saat dia tidur dalam mimpinya. Malaikat ini bertanya kepadanya, "Mengapa kalian tidak bernyanyi malam hari ini seperti biasanya? Kami di surga tidak mendengar suara kalian malam ini. Itu sebabnya bos di surga menyuruh kami bertanya pada kalian." Lalu rahib paling tua itu menjawab, "Kami tidak bernyanyi karena kami minder. Kami tidak percaya diri setelah kami mendengarkan nyanyian dari 4 pemuda yang sedang menginap bersama dengan kami di tempat ini malam ini." Sekelompok malaikat itu pun terkejut dan berkata, "Benarkah demikian? Sebab kami di surga tidak mendengar nyanyian yang kalian maksud. Mungkin suara keempat pemuda itu tertelan di ruang hampa. Kami di surga selalu merindukan suara kalian dari bumi ini." Saudara-saudara yang terkasih, kisah ini sebenarnya mau memberikan pesan bagi kita yang membuat nyanyian atau suatu nyanyian bermakna dan berkenan di hadapan Allah sebagai pujian dan pengakuan atas kebesaran Allah, bukan saja ditentukan oleh kualitas suara, oleh teknik bernyanyi atau kekompakan. Benar memang bahwa
kualitas suara, teknik bernyanyi, atau juga kekompakan dalam paduan suara sangat dibutuhkan dalam bernyanyi. Tetapi yang membuat nyanyian atau cantatio itu menjadi doa, menjadi orasio, bahkan menjadi doa yang berlipat ganda adalah hati yang bisa bernyanyi sekaligus berdoa. Ini yang disebut dengan qui cantat bis orat. Artinya mereka yang bernyanyi dengan hati sama nilainya dengan doa yang berlipat ganda. Pertanyaannya bagaimana bernyanyi dengan hati? Van Dop berkata, biarpun paduan suara atau vokal grup atau solo atau penyanyi yang lainnya bernyanyi dengan sangat merdu dan liriknya berisi doa dan permohonan dari Alkitab, tetapi jika hati para penyanyinya tidak terarahkan kepada Tuhan, tidak tertuju kepada Tuhan, melainkan hanya terarah atau tertuju kepada kebolehannya sendiri, maka nyanyian itu bukan doa. Sehingga ada dua hal yang sangat penting yang membuat nyanyian menjadi doa atau bernyanyi sama dengan berdoa berlipat ganda, yaitu yang pertama bernyanyi dengan terarah dan tertuju kepada Allah, dan yang kedua bernyanyi dari hati yang terdalam. Maka saudara-saudara yang terkasih, dari renungan firman Tuhan ini kita belajar, sekalipun kita tidak memiliki suara yang merdu, tidak memiliki suara yang indah, tidak memiliki teknik bernyanyi yang baik, tetapi bila kita memiliki hati yang senantiasa merasakan, mengenal dan mensyukuri perbuatan dan kebaikan Tuhan, maka hari-hari kita akan dipenuhi nyanyian syukur kepada Tuhan sekaligus menjadi doa-doa kita kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menjaga, memelihara hidup kami. Kami boleh beristirahat dengan tenang, dengan penuh kedamaian di pembaringan kami malam ini, dan Tuhan membangunkan kami di pagi ini, mengaruniakan bagi kami nafas hidup, kekuatan baru, terlebih lagi sukacita dan pengharapan yang baru dari firman Tuhan. Kami bersyukur dan diberkati dari firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini, mengajarkan kami betapa Tuhan sangat mengasihi kami, dan Tuhan mengajarkan agar hati kami, hidup kami senantiasa boleh melihat, mengenal, merasakan, terlebih mengaku betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Agar dengan hati yang demikian kami boleh bernyanyi, sekalipun kami tidak memiliki suara yang merdu, teknik bernyanyi yang baik, tetapi ketika hati kami melihat, hati kami mengenal dan mengaku kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, sebagaimana kebaikan Tuhan bagi umat-Mu Israel. Mereka diperkenankan kembali membangun dan mendirikan bait suci bagi Tuhan. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kami saksikan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati kami dalam hari ini, saat kami akan memulai aktivitas kami memohon hikmat dari Tuhan, Roh-Mu yang memimpin dan terus menjaga kami, sehingga setiap kata, pikir dan perbuatan kami hari ini sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kami untuk mencukupkan setiap yang kami butuhkan hari ini. Berkati saudara-saudara kami yang telah mendengarkan renungan ini dalam berbagai aktivitas mereka, berbagai pergumulan, atau mungkin juga dari antara mereka saat ini ada yang masih terbaring lemah dan sakit. Tuhan tambahkan kekuatan, terlebih lagi kesembuhan bagi mereka. Kami bersama dengan Tuhan hari ini di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat beraktivitas, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara semua. Horas.